Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran Cisco. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi inter-VLAN routing. Apa itu inter-VLAN routing? Inter-VLAN routing itu menghubungkan antar network yang berbeda menjadi saling bisa berkomunikasi. Nah, karena di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa VLAN 10 yang IP-nya 10.0 dengan VLAN 20 yang IP-nya 20.0 itu tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah berbeda network ya teman-teman. Untuk bisa menghubungkan dua network yang berbeda tersebut, kita membutuhkan namanya router. Langsung saja kita masukkan routernya, kita pilih yang paling kanan. Sebenarnya teman-teman bebas ya mau pilih router yang mana, tapi saya akan menggunakan router yang paling kanan. Oke, kemudian kita hubungkan dengan kabel menuju switch. Nah, di sini bisa dilihat bahwa FA00 ini sudah terhubung pada switch pertama. Di sini kita cukup menggunakan satu switch saja ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai konfigurasi, kita jabarkan dulu apa saja yang akan kita konfigurasi. Yang pertama untuk IP address pada router, pada VLAN 1 IP-nya yaitu 192.168.0/24. Lalu VLAN 10 IP-nya yaitu 192.168.10.0/24. Kemudian VLAN 20 IP-nya yaitu 192.168.20.0/24. Oke, langsung saja kita masuk ke router, lalu ke menu CLI. Di sini kita ketik 0. Kemudian kita masuk ke mode global configuration. Di sini kita ketikkan interface FA00. Interface FA00 ini yaitu interface yang terhubung pada switch tadi ya teman-teman. Enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kabelnya ini berwarna merah ya teman-teman, artinya belum menyala. Nah, cara menyalakannya itu mudah ya teman-teman. Langsung saja kita ketikkan no shutdown. Nah, di sini bisa dilihat bahwa warnanya sudah hijau ya teman-teman, yang artinya up atau berjalan. Oke, kita lanjutkan. Kita masukkan untuk VLAN 1, kita ketikkan IP address 192.168.1.1, lalu kita masukkan subnet mask 255.255.255.0. Nah, kita gunakan IP-nya ini yaitu 1.1 ya teman-teman, karena kita tidak bisa menggunakan IP network dan broadcast untuk konfigurasi. Kita enter saja. Oke, setelah itu kita cek do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat bahwa IP VLAN 1 ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini karena tidak ada interface yang terhubung, kita harus membuat sub interface ya teman-teman. Untuk VLAN 10 kita ketik exit dulu. Kemudian kita ketikkan interface FA00.10. Nah, interface FA00.10 ini maksudnya kita bikin sub interface pada FA00 ya teman-teman. Kita enter. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q10. Oke, lalu kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.10.1. Lalu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk mengecek kita ketikkan do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat bahwa FA00.10 ini sudah up ya teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi pada VLAN 20. Kita ketikkan interface FA00.20. Lalu kita ketik encapsulation.1q20. Kita masukkan IP-nya, IP address 192.168.20.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kita cek do show IP interface brief. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah up ya teman-teman. Oke, kemudian kita konfigurasi untuk PC-PC-nya. Nah, pada PC 0 ini kita pergi ke desktop, lalu ke IP configuration, dan kita masukkan default gateway-nya ya teman-teman. Kita masukkan 192.168.10.1. Nah, karena IP 1 ini sudah masuk ke gateway, maka IP address-nya kita ubah jadi 192.168.10.20. Oke, lalu kita ke PC selanjutnya, kita ke desktop, lalu ke configuration,
kita masukkan gateway-nya ya teman-teman, 192.168.10.1. Kemudian kita masukkan lagi untuk gateway-nya 192.168.10.1. Oke, kemudian untuk pada VLAN 20 kita masuk ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Nah, di sini karena sudah karena sudah dipakai untuk gateway, kita ganti juga ya teman-teman untuk IP address-nya yaitu 192.168.20.20. Oke, lalu kita ke komputer selanjutnya, kita masukkan gateway-nya yang sama yaitu 192.168.20.1. Oke, kemudian kita masukkan lagi di divisi selanjutnya 192.168.20.1. Oke, nah selanjutnya kita konfigurasi terang pada FA08. Nah, kita ke switch, kita ke global configuration, kita ketikkan interface FA09. Setelah itu kita ketikkan switch port mode terang. Oke, setelah di terang seperti ini, kita coba kirimkan paket dari PC 0 ke PC 3. Oke, awal-awal memang valid, kita coba kembali dari PC 0 ke PC 3. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Itu untuk penjelasan dan konfigurasi inter VLAN routing ya teman-teman. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang konfigurasi DHCP server. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi DHCP server. Nah, pada DHCP server ini kita tidak akan mengetikkan IP-nya satu persatu ya teman-teman, karena untuk DHCP server itu akan langsung mendapatkan IP-nya secara langsung. Langsung saja kita masuk ke router, lalu kita ke CLI. Di sini kita ketikkan N saja, kemudian kita masuk ke global configuration. Nah, di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 10. Nah, untuk VLAN 10 ini bebas ya, mau menamakan apa saja. Kali ini kita akan menamakannya VLAN 10, yang artinya DHCP-nya akan dipakai oleh VLAN 10. Oke, kemudian kita masukkan IP-nya, kita ketik network 192.168.10.0. Kemudian kita ketikkan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ketikkan untuk gateway-nya, kita ketikkan default router 192.168.10.1. Kemudian untuk DNS servernya kita ketikkan DNS server 8.8.8.8. Nah, sebenarnya teman-teman bisa juga masukkan IP internetnya ya teman-teman. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang 8.8.8 ini, yang artinya ini IP Google. Oke, di sini kita sudah konfigurasi DHCP server pada VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian kita akan buat DHCP server pada VLAN 20. Kita exit, lalu kita ketikkan DHCP pool VLAN 20. Masukkan IP-nya network 192.168.20.0 255.255.255.0. Kemudian kita ketik default router 192.168.20.1. Kemudian DNS server 8.8.8.8. Lanjut, kita buat DHCP server pada VLAN 1. Kita ketik IP DHCP pool VLAN 1. Lalu kita masukkan network 192.168.1.0 255.255.255.0. Lalu untuk default routernya kita masukkan 192.168.1.1. Kemudian untuk DNS servernya 8.8.8.8. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP server. Selanjutnya kita coba buktikan pada PC-PC-nya ya teman-teman. Di PC 6 ini kita hapus semuanya IP-nya di sini. Nah, kemudian kita klik DHCP. Dan di sini akan bertuliskan requesting IP address ya teman-teman. Kita
tunggu. Nah, bisa dilihat bahwa DHCP request ini successful ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil pada PC 6. Kemudian kita ke PC 7, lalu kita nyalakan DHCP-nya. Nah, di sini sudah sukses juga ya teman-teman. Oke teman-teman, itu untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kemudian kita coba pada VLAN 20. Kita klik PC 9, kita cek DHCP. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman untuk konfigurasi DHCP server. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang switch layer 2 dan switch layer 3. Nah, bisa dilihat di sini switch layer 2 itu adalah switch yang ada di ruangan 3. Dan switch layer 3 adalah switch multi layer ini ya teman-teman. Nah, untuk switch layer 2 ini tipenya yaitu 2960, sedangkan switch layer 3 ini tipenya 3560. Teman-teman bisa dilihat pada angka pertamanya yaitu 2 untuk switch layer 2 dan 3 untuk switch layer 3. Oke, untuk switch layer 2 ini hanya bisa menghubungkan sesama network. Misalnya dari PC dengan IP 10.0 saling berkomunikasi di VLAN 10 itu bisa ya teman-teman. Namun jika IP 10.0 tidak bisa berkomunikasi dengan IP lain yang misalnya IP-nya 20.0. Nah, di switch multilayer ini bisa menghubungkan antar network ya teman-teman. Jadi switch layer 2 membutuhkan router, sedangkan multilayer switch ini tidak perlu membutuhkan router ya teman-teman, karena bisa menghubungkan antar network. Oke, begitu ya teman-teman perbedaan switch layer 2 dan switch layer 3. Pada video selanjutnya kita akan belajar tentang switch virtual interface ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang switch virtual interface. Nah, di sini pada router ini kita buat sub interface untuk konfigurasinya. Oke. Di switch ini kita sudah buat sub interface-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke switch multilayer. Nah, di sini kita tambahkan 2 PC ya teman-teman. Tambahkan. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Lalu kita masukkan IP-nya pada PC 1 yaitu 192.168.10.55. Kemudian di PC 2 yaitu 192.168.20.55. Lalu kita ke switch multilayer, ke configuration, lalu kita cek FA02 untuk VLAN 10 dan FA03 untuk VLAN 20. Kita buat VLAN 10 dengan nama programming dan VLAN 20 dengan nama marketing. Setelah membuat VLAN, kemudian kita masukkan interface-nya ya teman-teman ke VLAN-nya. Kita ketik interface FA02, switch port mode access, switch port access VLAN 10, exit. Kemudian kita ketikkan interface FA03, switch port mode access, switch port access VLAN 20, exit. Lalu kita cek do show VLAN brief. Nah, di sini interface-nya sudah masuk ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address yang akan kita masukkan. Kita ketikkan yaitu interface VLAN 10. Oke, selanjutnya kita masukkan IP address yang akan kita masukkan ya teman-teman, yaitu interface VLAN 10. Untuk di router itu menggunakan sub interface FA00.10. Namun di switch ini langsung saja kita ketikkan interface VLAN 10 yang artinya kita akan memasukkan IP address-nya ya teman-teman. Oke, kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Exit. Kemudian untuk VLAN 20, interface VLAN 20. Masukkan IP address 192.168
Oke. Selanjutnya kita buat untuk VLAN satunya juga ya teman-teman. Kita ketikkan interface VLAN 1, lalu IP address 192.168.1.255.255.255.0. Kita exit, kemudian kita cek do show IP interface brief. Nah, bisa dilihat bahwa VLAN 1 bertuliskan administratively down, yang artinya VLAN 1 ini tidak menyala. Untuk menyalakannya, kita masuk ke interface VLAN 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketikkan no shutdown. Oke, kemudian kita cek lagi do show IP interface brief. Nah, di sini sudah bisa dilihat bahwa statusnya sudah up atau menyala ya teman-teman. Oke, pada video selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi IP address dan pengujian switch layer 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasi switch layer 3 ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan konfigurasi IP address pada PC-PC-nya. Oke, di video sebelumnya kita tidak tambahkan default gateway. Sekarang kita coba tambahkan 192.168.10.1. Nah, karena switch multilayer ini kita tidak buat DHCP server, maka kita harus konfigurasi manual ya teman-teman atau statik. Oke, kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Lalu di ruangan 3 ini kita masukkan juga 192.168.20.1. Dan di VLAN 10-nya yaitu 192.168.10.1. Oke, kemudian kita coba kirimkan paket dari PC15 ke PC20. Nah, hasilnya violet, mungkin karena switchnya masih mendetek layer 2 atau by defaultnya adalah switch layer 2. Kita cek di switch multilayernya terlebih dahulu. Di sini kita klik N, kita ketik show IP root. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ICMP redirect switch is empty, yang artinya multilayer switch ini masih di layer 2. Nah, untuk mengaktifkan multilayer switch tersebut, kita masuk ke configuration, lalu kita ketikkan IP routing. Nah, lalu kita cek lagi do show IP root. Nah, di sini tampilannya bisa dilihat jadinya seperti ini ya teman-teman, yang artinya switch ini sudah mengaktifkan switch layer 3-nya. Jadi di sini sudah bisa saling berkomunikasi antar networknya ya teman-teman. Oke, kemudian kita coba lagi kirimkan paket dari PC15 ke PC20. Oke, hasilnya successful ya teman-teman. Kemudian kita kirimkan dari PC21 ke PC12. Awal-awal violet, kita coba lagi dan successful ya teman-teman. Oke, pada video selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi DHCP server pada multilayer switch ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.